Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa dan mahasiswi yang ada di Prodi Teknik Elektro. Hari ini materi lanjutan kita di pertemuan 13 yaitu luas bidang datar dan volume benda putar. Jadi ada dua yang perlu diketahui di sini, yaitu cara menghitung luas dan volume. Ya, untuk dua hal ini akan kita bahas pada slide selanjutnya. Nah, seperti biasa, metode pengajaran yang saya terapkan dalam pembelajaran matematika dasar, sebenarnya kita menggunakan self-paced ya. Tentunya di sini banyaknya pembelajaran yang berusaha untuk membantu mahasiswa ya dalam mengikuti pembelajaran tanpa harus terfokus kepada waktu untuk selalu hadir di kelas. Jadi, adapun metodenya yang digunakan dengan menggunakan ekspositori ceramah, kemudian pemberian latihan soal, dan aplikatif pengerjaan soal yang terkait dengan teknik ya atau teknik elektro. Untuk penilaian seperti biasa kehadiran ya, kemudian respon aktif mahasiswa dalam berdiskusi dan bertanya di grup WA, dan ketepatan penjelasan dan ketajaman analisis materi dalam menyelesaikan soal, latihan atau permasalahan yang disajikan. Yang ketiga, etika dan norma yang diharapkan di kelas adalah kesopanan, toleransi, dan santun dalam mengutarakan pendapat, disiplin ya, tingkat kedisiplinan yang disesuaikan dengan cara mengumpulkan tugas secara tepat waktu, ya jangan lewat dari waktu yang sudah disepakati, sehingga memudahkan juga bagi dosen untuk melakukan penilaian terhadap tugas-tugas yang diberikan. Dan yang terakhir adalah kebijakan ya, kebijakan atau peraturan terkait dengan absensi, di mana kehadiran itu janganlah sampai kurang dari 75% ya. Atau dalam artian tingkat kehadiran itu harus sudah memenuhi 75% dari 16 kali pertemuan. Kalau ternyata tidak memenuhi, maka bisa berpengaruh kepada penilaian akhir semester yang diberikan oleh dosen. Nah, selanjutnya, pembahasan pada materi ini adalah materi ini terkait dengan luas bidang dan volume benda putar, yaitu penerapan integral dalam menghitung ukuran geometris dari suatu kurva atau bangun. Luas bidang digunakan untuk menentukan besarnya daerah di bawah kurva. Ya, seandainya nanti ada kurva, kemudian ada sumbunya, nah diminta untuk menghitung luas yang berada di bawah kurva. Nah, kita bisa menggunakan rumus tertentu. Nah, begitu pula dengan volume benda putar. Diperoleh ketika daerah tersebut diputar mengelilingi sumbu koordinat ya, artinya dikelilingilah tadi sumbu tadi, bisa sumbu X ataupun sumbu Y tergantung dengan soal yang diberikan, sehingga nantinya akan terbentuklah bangun ruang 3 dimensi. Nah, untuk perhitungan volume dapat dilakukan dengan metode cakram, cincin, atau kulit silinder ya. Jadi kita harus tahu. Nah, perhitungan volume itu menggunakan apa tepatnya? Karena ada beberapa pilihan. Ya, begitu untuk prabahasannya yang perlu diketahui sebelum kita masuk ke bahasan yang pokoknya. Nah, capaian pembelajarannya bisa dilihat di sini adalah diharapkan mahasiswa mampu menghitung luas bidang datar ya, dan volume benda putar. Nah, seingat saya ini pasti sudah pernah dipelajari, paling nggak itu di tingkat sekolah menengah atas atau SMA. Jadi kita lanjutkan untuk mengingat kembali pembelajaran ini di perguruan tinggi. Jadi bukan suatu materi yang baru ya. Nah, untuk daftar pustaka seperti biasa ini yang bisa dicari atau digunakan. Apabila ada di luar dari buku-buku ini masih diperbolehkan ya, jika ternyata bisa membantu mahasiswa dan mahasiswi untuk memahami materi dalam mata kuliah matematika dasar ini. Nah, kita ke pengantarnya dulu. Integral dapat digunakan untuk menghitung luas bidang datar di bawah kurva. Nah, seperti yang saya sebutkan. Kemudian integral juga digunakan untuk menghitung volume benda putar. Dan yang terakhir, sangat penting penerapannya itu di bidang teknik, fisika, dan rekayasa. Nah, konsep luas bidang bisa dilihat ada suatu fungsi Y
Y ini juga disebut dengan fungsi fx kontinu pada interval a, b. Nah, dalam hal ini A, B kita menyebutnya A itu sebagai batas bawah dan B itu adalah sebagai batas atas. Maka luas daerah di bawah kurva L sama dengan AB Fx dx. Nah, contoh soal luas bidang yang pertama. Ini adalah soal yang terkait dengan luas ya. Di sini disebutkan hitunglah luas di bawah kurva Y sama dengan X pangkat 2 dari X sama dengan 0 hingga X sama dengan 2. Nah, bagaimana cara kita membentuknya fungsi tadi? Sebut saja L, ya. L ini dinyatakan luas. Sama dengan kita pergunakan integral ya, dengan memasukkan nilai batas bawahnya 0, kemudian batas atasnya 2, dengan fungsi X pangkat 2. Nah, bisa dilihat ya, ini adalah fungsi yang kita masukkan sesuai dengan yang diketahui atau informasi yang ada di soal. Nah, selanjutnya kita selesaikan sama dengan X pangkat 3 per 3. Ya, kenapa dia per 3? Perhatikan ada pangkat ya. Beda integral dan turunan ini, integral itu dia ada tanda per, pangkatnya kita tambah, bukan kita kurang. Tambah 1, 2 tambah 1 menjadi 3. Ini kan aturan seperti ini ya. Nah, kemudian kita masukkan X-nya. X pangkat 2 tambah 1. Ya, tetap 2 tambah 1. Nah, sampai sini, jika suatu variabel tidak ada dituliskan angkanya, maka tentunya pasti kita harus menuliskan di sini 1. Nah, kalau tidak ada pecahan ini, tidak ada pertiganya, maka itu tidak perlu dituliskan. Tapi konsep dari integral tadi, maka harus dibuat menjadi per pangkat tadi. Tentunya kita sesuaikan dia menjadi 1. Dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya 2. Jadi bentuk yang 1 per 3 X pangkat 3 ini sama dengan X pangkat 3 per 3. Ya. Jadi X pangkat 3 dikali 1, maka jadi X pangkat 3. Nah, kita masukkan untuk nilainya 0 dan 2. Dari mana kita dapatkan 8 per 3? Dengan cara memasukkan angkanya yang besar dikurang dengan yang kecil. Ya, jadi nanti bisa dites di sini. Nah, kita tes saja ya. Misalnya X pangkat 3 gantikan. 2 kita gantikan dulu dengan 2. Sama dengan 2 pangkat 3. Oke ya, bisa dicoba sendiri. Per 3. Ya, dikurang dengan. Nah, 0 pangkat 3. Kenapa 0? Karena dia batas bawahnya 0. 0 pangkat 3 tetap kita buat per 3 karena di bawah tanda per itu tidak ada variabel yang mengikutinya. Maka kalau tetap 3 ya kita tuliskan dengan 3. Nah, lanjut 2 pangkat 3 itu berarti ada pengulangan perkalian sebanyak 3 kali, yaitu 2 dikali 2 dikalikan dengan 2. Maka didapat nanti 8. 8 per 3 dikurang dengan pastinya kalau 0, ya 0 pangkat 3 itu hasilnya 0. 0 dibagi 3, maka hasilnya akan tetap 0. Nah, ini dikurang ya, bukan sama dengan, kita kurang dulu. Suatu bilangan dikurangkan dengan 0, maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Maka tetap di 8 per 3. Oke, kita lanjut. Untuk yang kedua, nah di sini ada contoh ya, contoh luas bidang yang kedua. Hitunglah luas daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan 4 dikurang X pangkat 2 dan sumbu X. Iya, ada sumbu X-nya di sini. Nah, ini sebenarnya kunci ya, untuk mencari batas atas dan batas bawahnya. Oke, sampai di sini bisa dilihat ya kemari. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan batas atas dan batas bawah? Kita faktorkan.
Didapatlah nanti ini kan seperti ini ya. Min X pangkat 2. Kita geser posisinya tanpa merubah tanda. Tambah 4 sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Nah, kalau kita kalikan negatif ya, untuk memudahkan kita dalam faktorisasinya. Nah, kalau kita kalikan dengan negatif, bisa dilihat ya, ini 0. Maka hasilnya menjadi X pangkat 2 negatif kali negatif itu positif ya, maka nanti ada plus dikurangi dengan 4. Ya, dikurangi dengan 4. Nah, ini sepertinya dia kalau kita klik kanan terbentuk yang lain ya. Jadi kita agak geser sedikit. Oke, nah bagaimana cara memfaktorkan yang seperti ini? Kalau ada tanda negatif ya, maka kita tinggal buat akar yang sama. Itu ciri akar kembar ya, tapi berbeda tandanya. Nah, kita buat di sini X. Ingat di pikiran kita, suatu bilangan yang hasilnya negatif, tentunya ada perkalian dua bilangan. Ini kan mau dicari dua bilangan ya. Dua bilangan yang tandanya itu berbeda. Satu positif, satu negatif. Kembar tapi berbeda tanda ya. Jadi dikatakan tidak kembar juga karena ada perbedaan tanda di situ. Hanya sama di angka. Nah, di sini kita buat 2. Kemudian di sini kita buat 2. Nah, kita samakan dengan 0. Maka X1-nya didapatkanlah nanti negatif 2. Ya, karena nanti X tambah 2 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 2. Yang satu lagi juga sama, X kurang 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Nah, kita peroleh batas bawahnya itu yang paling kecil, yaitu negatif 2, batas atasnya 2. Nah, diselesaikan satu-satu dengan memasukkan angkanya, mulai dari angka yang paling besar, misalnya 4X. Jadi 4 dikali 2, dikurang 2, pangkat 3/3, dikurang tutup kurung 4 dikali negatif 2 dikurang negatif 2 pangkat 3/3 tutup kurungnya. Nah, nanti akan didapatkan selisihnya yaitu 32/3. Boleh dicek ya kebenaran dari jawaban contoh soal ini. Nah, kita lanjut ke volume benda putar. Konsep volume benda putar yaitu daerah yang berada di bawah kurva Y atau disebutkan juga dengan Fx pada interval AB di mana A adalah batas atasnya ya, disesuaikan A, B ya. Jadi di situ ada A, biasanya A ini adalah batas yang kita tentukan, mau batas bawahkah atau batas atas. Jadi harus konsisten. Diputar terhadap sumbu X disebut dengan metode cakram. Ya, kita lanjut. Nah, metode cakram ini adalah potongan kecil berbentuk cakram lingkaran dengan jari-jarinya. Jadi kalau ditanya luas penampangnya, kita bisa hitung dengan menggunakan rumus V buka kurung Fx tutup kurung pangkat 2. Volume total sama dengan jumlah integral semua cakram. Nah, lanjut kita ke soalnya. Hitunglah suatu volume ya. Hitunglah volume suatu benda putar dari Y sama dengan akar X. Nah, hitung. Kita diminta untuk menghitung volume benda putarnya dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya 4 diputar terhadap sumbu X. Jadi bentuknya seperti ini ya. Bisa dilihat V sama dengan V dengan batas bawah 0,4 diintegralkan akar X pangkat 2 dx. Nah, perhatikan di sini ada pangkat ya. Jadi apa yang kita harus lakukan? Nah, lihat di sini hasilnya adalah V integral 0,4 X dx. Bagaimana cara mendapatkannya? Akar X itu kan sama dengan X pangkat setengah ya. Nah, X pangkat setengah.
Nah, diproseslah itu nanti ya. Kita tulis sebelah sini saja. Nah, X pangkat setengah. Nah, ini ada seperti aturan rantai juga ya yang bisa dibuat. Ini dipangkatkan dengan 2. Oke. Nah, kemudian ya bisa kita lihat di sini. Kenapa ya bisa hasilnya menjadi Pi dikali integral 0 sampai 4 X dx. Nah, kita coba. Nah, suatu eksponen ya dipangkatkan lagi, maka berlaku sifat perkalian. Setengah dikali 2 ini akan menjadi 1. Nah, maka didapatlah hilang akarnya, pangkat 2-nya juga tidak ada lagi di sini, yaitu hanya tinggal X. Nah, lanjut kita integralkan si X ini tadi. Nah, kalau X diintegralkan, ada pangkat 1. Ya, ada pangkat 1 di sini buat tanda per. Tadi saya katakan kalau pangkat itu ditambah, maka 1 tambah 1 pangkat 2. Dan pangkatnya bertambah menjadi 1 menjadi 2. Karena 1 tambah 1. Dan jangan lupa menuliskan 1 di sini. Kalau tidak mau, boleh langsung dikalikan dengan 1. Ya, tulis ini X pangkat 2 kali 1 hasilnya X pangkat 2 per 2. X pangkat 2 ya, per 2. Oke, kita geser kemari. X pangkat 2 per 2. Nah, tetap dikalikan dengan V karena itu adalah rumus volume. Buat batasnya, yaitu batas bawahnya 0, kemudian batas atasnya 4. Masukkan angkanya X pangkat 2, berarti 4 pangkat 2. Di mana 4 pangkat 2 itu adalah 4 kali 4 sama dengan 16. 16 dibagikan dengan 2, dikurang dengan 0 pangkat 2 per 2, hasilnya itu nanti akan 0. Maka 16 per 2, 16 per 2 itu 8. 8 dikurang dengan 0, hasilnya nanti 8. Kalikan dengan nilai dari V. Maka didapatkan volumenya sama dengan 8V. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada tetap juga dengan volume. Hitunglah volume benda dari Y sama dengan X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan 2. Maka secara di awal ini kita pahami dulu informasi soal bahwa fungsinya itu adalah X, kemudian nilai batas bawahnya itu 0 dan batas atasnya 2. Diputar terhadap sumbu Y. Kalau diputar terhadap sumbu Y, maka ada rumusnya V sama dengan 2V. Berbeda dengan yang tadi ya. Di sini 2V integral 02 X ya, X dikali dengan X dx. Sama dengan 2V integral 02 X pangkat 2 dx. Ya, bisa dilihat di sini integral 02 X pangkat 2 dx, dimasukkan angka untuk batas bawah dan batas atasnya, maka diperoleh 16 per 3V. Oke, dari kesimpulan untuk materi ini bisa dilihat di sini ya, bahwasanya materi luas bidang dan volume benda putar merupakan penerapan integral dalam menghitung ukuran geometris dari suatu kurva atau bangun. Luas bidang digunakan untuk menentukan besarnya daerah di bawah kurva suatu fungsi, sedangkan volume benda diperoleh ketika daerah tersebut diputar mengelilingi sumbu koordinat, ya, sehingga membentuk bangun 3 dimensi. Nah, bisa dengan sumbu X, bisa juga dengan sumbu Y. Tadi ada beberapa contoh yang mewakili ketika diputar dengan sumbu X dan ketika diputar dengan sumbu Y. Nah, ada baiknya juga kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk lebih mendalami materi pada pertemuan ini dengan cara berlatih menyelesaikan soal-soal yang terkait dengan luas dan volume benda putar. Mengingat beberapa pertemuan lagi kita akan melaksanakan ujian akhir semester.
Untuk itu, silahkan berlatih untuk menyelesaikan soal-soal yang ada yang akan diinfokan ya via grup ataupun melalui Zoom. Demikian materi pada hari ini. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum, selamat pagi.